Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 79. Keira tampak terkejut, menggelengkan kepalanya. Tidak, ada apa? Nama keluarga Nyonya Olsen adalah Selatan atau South. Tuan Allen tampak terkejut. Tidak, apakah Anda yakin Anda tidak salah? Matanya, wajahnya, bahkan ekspresinya identik dengan wanita yang dikenalnya. Dia tampak persis seperti wanita itu saat dia masih muda. Keira berkata, tidak, aku tidak. Tuan Allen mengerutkan kening, tampak kecewa. Yah, mungkin aku hanya membayangkannya. Keira tidak ambil pusing. Nyonya Allen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyikut Tuan Allen pelan-pelan. Seperti apa Nona Olsen? Dilihat dari raut wajahmu, apakah dia mantan kekasihmu? Tuan Allen segera memohon belas kasihan dan menjawab dengan suara pelan, tenang saja, jangan berkata seperti itu. Dia dari generasi yang lebih tua. Nama keluarganya adalah South, dan nama keluarga putrinya juga South. Saat melihat wajah Nona Olsen, saya pikir wanita tua itu adalah neneknya. Mendengar hal ini, Ibu Allen menyadari bahwa ia telah salah bicara dan berkata, wajah kecewamu membuatku salah paham. Bagaimana mungkin aku tidak terlalu memikirkannya? Tuan Allen berkata dengan canggung, saya pernah melihat wanita tua itu ketika saya masih muda. Kesan yang ditinggalkannya sungguh tak terlupakan. Jika Anda pernah melihatnya, Anda pasti akan merasakan hal yang sama. Nyonya Allen penasaran. Siapa dia? Seseorang dari Clans. Dia dulu tinggal di Clans, tapi siapa yang tahu di mana dia sekarang? Tuan Allen melambaikan tangannya. Sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar kabar darinya. Setelah mendapat kabar tentang keluarga Olsen dari Tom, Frankie datang dan berkata, Ayah, aku akan mengunjungi keluarga Olsen. Putri mereka menipu dan mempermainkanku. Aku perlu bicara dengan mereka. Tuan Allen mengejeknya. Frankie kita yang tanggap ternyata tertipu. Dia menatap Keira dan bertanya, menurutmu, Nona Olsen itu orang yang seperti apa? Haruskah kita membiarkan Rebecca berteman dengannya? Frankie tersipu dan tidak menjawab. Namun, Nyonya Allen diam-diam menatap Louis yang berdiri di kejauhan, mendesah pelan, dan tidak mengatakan apapun. Perjamuan segera berakhir dan orang-orang mulai pergi. Louis secara pribadi mengantar pergi keluarga Allen. Frankie sudah kembali tenang. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan Louis, kelompok itu berpamitan di tempat parkir. Keira juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Rebecca. Bahkan setelah menikah dan bercerai, Rebecca masih berpegangan erat pada tangan Keira seperti anak kecil. Setelah kembali ke rumah sakit, kamu harus datang menemuiku. Aku akan berangkat besok. Nyonya Allen merasa frustrasi sekaligus geli. Setelah kembali ke Clans, Anda harus menjalani perawatan. Setelah pulih sepenuhnya, Anda bisa datang menemui Nona Olsen. Kita bisa bepergian dengan mudah sekarang ini, tetapi Anda membuatnya terdengar seperti masalah hidup dan mati. Rebecca agak malu mendengar ini. Keira juga tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, dia cukup menyukai Rebecca. Dibesarkan dengan penuh perhatian oleh keluarganya, dia polos dan baik hati, jelas merupakan anak yang bahagia yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian. Itulah jenis kehidupan yang paling membuat Keira iri. Keira menundukkan pandangannya. Sampai jumpa besok. Hanya dengan janji ini Rebecca tampak puas. Ia digendong ke dalam mobil oleh Frankie. Tuan Allen memberitahu Nyonya Allen, kamu bawa Rebecca pulang. Aku akan pergi ke rumah Isla Olsen dengan Frankie. Keira langsung mengerutkan alisnya. Keluarga Allen tidak akan menganggap enteng tipu daya Isla, dan wajar saja jika mereka ingin menghadapi keluarga Olsen. Dia berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk berbicara. Paman Allen, aku akan pergi bersama Anda. Bukan karena dia ingin mencegah keluarga Allen membuat masalah bagi Isla, lagi pula, dia juga korban dan tidak merasa perlu berperan sebagai orang suci. Dia lebih khawatir tentang kesehatan Nyonya Olsen. Tentu saja, Tuan Allen setuju. Tentu saja. Mendengar hal itu, Louis menghampiri Keira dan berkata, aku akan mengantarmu. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Tom mengingatkannya dengan hati-hati, Bos, Anda akan menghadiri konferensi internasional nanti. Louis mengerutkan bibirnya seolah bermaksud bersikeras. Keira dengan cepat berkata, jangan khawatirkan aku. Frankie juga berkata, ikut saja dengan kami. Mobil itu juga dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia melirik Keira, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan.
Mata Louis meredup saat menatap Keira. Dia sungguh menakjubkan hari ini. Dia mengejek. Tidak apa-apa. Penglihatan Tuan Allen tidak terlalu bagus. Aku khawatir kamu mungkin tidak bisa melihat jalan dengan jelas saat mengemudi. Frankie terdiam. Bahkan dalam sikapnya yang tenang, sebagian dirinya merasa marah. Ekspresinya mengeras. Keluarga Allen tidak terlalu miskin untuk menyewa sopir. Tuan Horton, Anda pasti mengolok-olok saya. Louis hendak membalas ketika Jalen menyela. Aku bisa membawa Nona Olsen. Ada di sini caraku. Hubungan antara Louis dan keluarga Allen membaik, dan Jalen tidak ingin memperburuknya lagi. Semua eksekutif senior grup Horton sedang menonton. Louis mengangguk, tampak enggan setuju. Keira mengikuti Jalen ke mobilnya dan duduk di kursi belakang. Begitu mobil dinyalakan, Jalen menatap Louis melalui kaca spion lalu melirik Keira. Ia berdeham, lalu tiba-tiba bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan sepupuku? Keira mengangkat alisnya. Jalen buru-buru menambahkan, aku harus memperingatkanmu. Sepupuku sudah menikah. Meskipun aku belum pernah bertemu istrinya, mereka sudah menikah selama 2 tahun dan selalu dekat. Kau harus berhati-hati agar tidak berakhir seperti wanita lain. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia mengusap dagunya, wajahnya menunjukkan perpaduan antara senyum dan keseriusan. Jadi, apakah kamu tahu siapa istri sahnya? Siapa? Keira berkedip, aku. Jalen tertawa canggung. Dr. South, jangan bercanda denganku. Istrinya sedang belajar di luar negeri, tidak mungkin itu kamu. Keira tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka dan keluarga Allen berkendara ke kediaman Olsen. Saat keluar dari mobil, Keira melangkah masuk terlebih dahulu, berharap dapat memberitahu Nyonya Olsen terlebih dahulu dan mencegahnya terkejut dengan kedatangan keluarga Allen yang tiba-tiba. Dia mempercepat langkahnya, dan begitu memasuki ruang tamu, dia disambut dengan tamparan di wajahnya. Plak, Keira menoleh ke samping, merasakan nyeri yang membakar di pipinya. Mulutnya dipenuhi rasa karat yang kuat saat darah menetes di sudut mulutnya. Taylor berdiri dengan marah di hadapannya. Dasar kau makhluk tak tahu terima kasih. Kenapa kau mencuri kartu kredit adikmu? Apa kau cemburu padanya dan ingin dia diceraikan oleh keluarga Horton? Keterkejutan di mata Keira perlahan memudar. Ia menjilati darah di sudut mulutnya dan menelan sisa darahnya, rasa dingin menjalar di dadanya. Dia menoleh ke belakang Taylor dan melihat Isla sedang terisak-isak dengan mata merah di sofa. Nyonya Olsen yang lembut dan ramah datang dan tampak sama terkejutnya. Taylor, apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyentuh Keira hanya berdasarkan cerita dari pihak Isla. Taylor menjawab, Shirley, aku tidak peduli dengan kebenarannya. Yang ku tahu adalah Isla adalah putri kita. Sebagai putri tidak sah Olsen, dia harus menjunjung tinggi reputasi Isla. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, Tuan Allen beserta putranya dan para pengawalnya menerobos masuk. Melihat mereka, Taylor secara naluriah melindungi Nyonya Olsen. Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk ke rumah kami. Frankie hendak mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Tuan Allen, yang berseru kaget, Jody South. Apakah Anda Jody South? Bab 80. Frankie datang ke sini untuk menghadapi Isla, jadi dia membawa banyak pengawal bersamanya, yang semuanya berwajah tegas. Begitu mereka masuk, mereka menghalangi jalan dan tampak sangat mengancam. Isla ketakutan, wajahnya pucat pasi. Air mata menggenang di matanya, tetapi dia tidak berani menangis. Taylor belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan dengan ganas melindungi Nyonya Olsen, sambil tampak gugup. Nyonya Olsen biasanya kesehatannya buruk, tetapi saat ini dia paling tenang. Dia mengerutkan kening pada orang-orang di depannya, tetap tenang sepanjang waktu. Setelah Tuan Allen memanggil namanya, Nyonya Olsen sedikit terkejut. Ia menatap Tuan Allen dan ragu sejenak sebelum berbicara. Tuan Allen mengangguk. Iya, ini aku. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Latar belakang keluarga Olsen tidak layak disebut di matanya. Karena itu, dia ragu sejenak sebelum berkata, saat itu, kamu dan saudara perempuanmu dicari oleh banyak pelamar di Clans. Bagaimana kamu akhirnya menikah dengan? Walau dia tidak menyelesaikan kalimatnya, ketidaksetujuannya tampak jelas. Ekspresi Taylor berubah sedikit, memperlihatkan sedikit rasa kesal. Namun, Nyonya Olsen mengalihkan topik pembicaraan dengan berdeham. Tuan Allen, apa yang membawa Anda ke tempat kami? Mendengar hal ini, Frankie dengan marah berkata, saya di sini untuk meminta pertanggungjawaban Nona Isla. Tuan Allen segera mengingatkannya,
Frankie, Nyonya South adalah orang yang lebih tua darimu. Tolong lebih hormati dia. Tercekik oleh kata-katanya, Frankie hanya bisa dengan tenang menceritakan kejadian itu. Setelah mendengar bahwa Isla tidak hanya gagal menolong seorang gadis yang sedang dalam kesulitan, tetapi ia juga melontarkan kata-kata kejam dan menjatuhkan gadis itu, Jody langsung mengubah sikapnya. Setelah mendengar lebih jauh bahwa Isla menyamar sebagai Keira dan mengklaim pengakuannya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia sedikit gemetar karena marah, dan obat yang diminumnya tidak bisa lagi menahan batuknya. Dia menutupi dadanya dan mulai batuk dengan keras. Taylor segera memegang bahunya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Shirley, jangan khawatir. Jangan marah. Melihat hal itu, Frankie merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun lagi. Tuan Allen juga buru-buru berkata, Nyonya South, jangan khawatir. Karena Isla adalah putri Anda, mari kita lupakan masalah ini, dan kita tidak akan melanjutkannya. Frankie mengerutkan kening. Ayah. Tuan Allen menatapnya tajam. Frankie harus tetap diam. Dengan satu tangan di dadanya, Nyonya Olsen mendongak ke arahnya, berkata dengan terbatuk-batuk, Tuan Allen, tentang masalah ini, saya akan menghukumnya dengan setimpal, dan memberi Anda sebuah penjelasan. Melihatnya seperti ini, Tuan Allen melambaikan tangannya berulang kali. Tidak, istirahatlah. Anakku dan aku akan pergi. Setelah berkata demikian, dia menarik Frankie yang enggan itu keluar pintu. Sebelum pergi, Frankie melirik Keira. Melihat pipinya yang bengkak dan matanya yang terpaku pada Nyonya Olsen, dia hanya bisa pergi lebih dulu karena dia tidak bergerak. Begitu berada di dalam mobil, dia mengerutkan kening. Ayah, apa hubunganmu dengan Nyonya South? Mengapa ayah membantunya begitu banyak? Ayah tidak melakukan apapun yang mengkhianati ibuku, kan? Tuan Allen menepuk kepalanya. Omong kosong apa yang kau ucapkan. Dulu, dia telah berbuat baik kepada keluarga kita. Baru pada saat itulah Frankie merasa rileks. Namun, Tuan Allen mengerutkan kening. Saya selalu merasa seperti saya telah melupakan sesuatu, sudahlah. Saya tidak ingin memikirkannya. Dia lalu mendesah untuk Jody South, wanita yang dulu terkenal, bagaimana dia bisa jatuh ke kondisi ini. Di dalam ruangan, semua orang tidak menyadari pembicaraan mereka. Saat itu, ruang tamu dipenuhi batuk-batuk Nyonya Olsen. Taylor bingung harus berbuat apa, dan matanya yang berkaca-kaca penuh dengan kesedihan. Shirley, ada apa denganmu? Bagaimana kita bisa menghentikan batukmu? Ayo kita ke rumah sakit. Keira melangkah maju, menyerahkan secangkir air kepada Nyonya Olsen, lalu mengambil obatnya dari meja. Sekitar 2 menit kemudian, batuk Nyonya Olsen akhirnya mereda. Wajahnya tampak memerah dan menatap Isla. Berlutut. Isla tidak dapat mempercayainya dan berseru, Bu. Aku bilang berlutut. Emosi Nyonya Olsen memuncak, menyebabkan dia batuk sekali lagi. Taylor tak dapat menahan diri untuk menyela, Shirley, jangan marah, ini bukan masalah besar. Nyonya Olsen berkata dengan marah, hal terpenting tentang seseorang adalah karakternya. Awalnya dia berpura-pura menjadi orang kepercayaan Dr. South, dan sekarang, dia mencuri nama baik Keira. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Melihatnya marah dan hendak batuk, Keira segera berkata, Nyonya, marah itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Mendengar hal ini, Taylor langsung menatapnya dan mengumpat, kau tahu kondisi Shirley, jadi mengapa kau bawa mereka ke sini? Kau ingin membunuhnya. Keira mengepalkan tangannya dan berkata, bukan aku yang membawa mereka ke sini. Dia menjelaskan kepada Nyonya Olsen. Sedangkan yang lain, dia tidak peduli sama sekali. Nyonya Olsen mengangguk. Saya tahu. Anda datang lebih dulu daripada mereka untuk mengirimkan peringatan, kan? Keira menundukkan kepalanya, matanya sedikit berkaca-kaca. Nyonya Olsen memahaminya. Dia tidak pernah menjadi orang yang memberi secara sepihak. Taylor, bagaimanapun, mencibir. Shirley, jangan tertipu olehnya. Jika dia benar-benar peduli padamu, dia akan mengatakan bahwa dia dan saudara perempuannya yang menelepon bersama-sama. Keluarga Allen pasti akan membiarkannya begitu saja. Nyonya Olsen tiba-tiba menatapnya. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu dalam tindakanmu? Kita terlalu memanjakan Isla, dan itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Taylor terdiam. Isla tiba-tiba berdiri dari sofa dan berkata, berubah menjadi apa? Dia melotot ke arah Nyonya Olsen dan berteriak, aku jadi begini karena tekananmu, bukan? Tanya saja orang-orang.
Keluarga mana yang akan menghargai anak haram seperti dirinya? Dalam hatimu, apakah aku selalu lebih rendah darinya? Air matanya mengalir. Sejak kecil, aku selalu harus lebih baik dari Keira karena aku takut kamu akan menyukainya dan bukan aku. Hal ini semakin terasa saat kami beranjak dewasa. Untuk apa aku menikah dengan Jake? Itu untuk mendapatkan perhatianmu. Aku ingin kamu tahu bahwa putrimu adalah yang terbaik. Keira Olsen, apakah kamu merasa bangga? Ibumu ikut campur dalam pernikahan orang tuaku, dan kamu mengambil ibuku dariku. Apa yang membuatmu pura-pura kesal? Bahkan setelah kamu meninggalkan keluarga Olsen, kamu masih berhubungan dengan ibuku melalui identitas Dr. South. Aku sudah bekerja keras di perguruan tinggi, tapi aku masih kalah darinya. Kalau saja aku tidak mencuri identitasnya kali ini, Jake pasti sudah membatalkan pertunangan ini. Aku melakukan semua ini hanya untuk membuatmu terkesan, Ibu. Setelah meneriakkan hal itu, dia berlari ke atas dan membanting pintu kamarnya. Nyonya Olsen berdiri di sana dengan kaget. Dia menatap tangga dengan tak percaya. Apakah aku benar-benar seperti itu? Dia merasa ada kebenaran di dalamnya tetapi tidak bisa menunjukkan di mana kesalahannya. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya lebih menyukai Keira. Dia tahu itu salah, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Taylor mendesah. Shirley, Isla adalah putri kita sendiri, dan Keira adalah orang luar. Kau benar-benar. Tetapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia melotot ke arah Keira. Dasar pembuat onar. Tahun-tahun kepergianmu begitu damai bagi kami. Tapi saat kau muncul, rumah kami jadi kacau. Mulai sekarang, kau tidak boleh menginjakan kaki di rumah Olsen lagi. Keira mengatupkan rahangnya. Ketika Nyonya Olsen hendak mengatakan sesuatu, Taylor memegang lengannya. Shirley, seharusnya ada batasan antara saudara dekat dan saudara jauh, jangan membingungkan dirimu sendiri. Nyonya Olsen tertegun, merasakan aliran rasa bersalah dalam hatinya. Menuju Isla, dan ke Keira. Keira merasakan beban berat di dadanya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan sudah terbiasa dengan hal itu. Sambil menundukkan matanya, dia melangkah mundur. Nyonya, tolong jaga kesehatan Anda dan jangan khawatirkan saya. Lalu dia berbalik dan melangkah pergi. Langkahnya tegas dan punggungnya tegak. Namun saat dia keluar pintu, air mata mengalir di pipinya. Dia tidak pernah pantas berdiri di sisi Nyonya Olsen. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap sudut matanya untuk menghapus noda air mata. Pada saat itu, ponselnya berdering. Itu adalah pamannya, Finlay Hill. Suaranya terdengar lelah dan panik. Keponakanku, aku akan menjual rahasia itu kepadamu seharga 5 juta. Apakah kamu menginginkannya? Ya, bab 81. Keira tidak peduli dengan 5 juta itu. Lagi pula, semua uang yang menjadi hutang Finlay adalah hasil dari rencana jahatnya. Uang ini, pada akhirnya, akan kembali ke tangannya. Finlay merendahkan suaranya, kalau begitu, kirimkan aku uangnya sekarang. Keira menyipitkan matanya. Ceritakan rahasianya dulu. Tidak mungkin, berikan aku uangnya dulu. Keira Olsen tahu betul tentang karakter pamannya. Dia berani meminta 5 juta dari Isla untuk satu rahasia, yang berarti rahasia itu jauh lebih berharga dari itu. Keira ingat terakhir kali dia memberi uang muka 200 ribu. Jika dia mengirim uang sekarang, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Keira mencibir. Kalau kamu tidak mau menjual, lupakan saja. Setelah berkata demikian, dia menunggu dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Finlay panik. Aku akan menjualnya. Aku akan menjualnya. Keira, tolong bantu aku. Aku tidak bisa membayar kembali uang mereka, dan mereka akan membunuhku. Aku bersembunyi di pinggiran kota, dan aku tidak berani menunjukkan wajahku. Keira tetap tenang. Bukankah kamu mencoba meminta bantuan dari Isla? Tentu saja, ada kemarahan dalam suara Finlay. Tetapi dia bilang dia tidak bisa memberiku uang sebanyak itu. Keluarga Olsen bernilai miliaran, jadi bagaimana mungkin dia tidak punya 5 juta. Dia telah memanjat cabang yang tinggi itu dan tidak membutuhkan keluarga Olsen lagi, jadi dia mempertaruhkan keberuntungannya dan tidak takut aku mengungkapkan kebenaran. Itulah sebabnya dia menolak untuk membantuku. Finlay memohon. Keponakanku, tolong bantu aku. Kau tidak akan menyesali ini. Rahasia ini bahkan bernilai 10 juta. Suara Keira tetap tenang dan santai. Maksudmu harganya 10 juta. Aku masih perlu menilai apakah rahasiamu ini sepadan dengan uangnya.
Semakin acuh tak acuh dia, semakin banyak informasi yang akan diungkapkan Finlay, karena takut dia mungkin tidak datang. Keira sedang memainkan permainan psikologis dengannya. Menjadi buron selama beberapa hari terakhir membuat Finlay gelisah dan tegang. Setelah mendengar kata-katanya, dia berseru, "Ini sepadan. Masalah ini melibatkan Anda dan keluarga Olsen. Apa hubungannya dengan aku dan keluarga Olsen? Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Olsen." Keira terus membujuknya untuk mendapatkan informasi. Membela dirinya, Finlay berkata, "Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali Anda memberi saya uang." Keira mengerti. Finlay bukan orang bodoh. Dengan kecerdasannya, dia tidak akan bisa mendapatkan informasi lebih banyak darinya. Dia bertanya, "Di mana kamu? Saya akan mengirimkan lokasi saya melalui WhatsApp. Datanglah ke sini dengan uangnya." Oke. Setelah menutup telepon, Finlay mengiriminya lokasi di WhatsApp. Keira sudah meninggalkan kompleks villa dan berdiri di pinggir jalan. Dia menyentuh pipinya yang bengkak dan hendak memesan taksi daring ketika sebuah Bentley hitam yang dikenalnya tiba-tiba berhenti di depannya. Keira sedikit tertegun, lalu melihat pintu belakang mobil terbuka perlahan. Louis duduk di sana menatap komputernya, berpartisipasi dalam panggilan konferensi internasional. Dia berbicara dalam bahasa Prancis, suaranya yang dalam terdengar sangat menyenangkan. Dia melirik Keira sebelum cepat-cepat menoleh dan menatap pipinya. Ia berhenti sejenak dalam pidatonya, dan suaranya berubah dingin saat berbicara lagi. "Jai Keikuechos. Continues," yang artinya, "Saya ada sesuatu yang harus dilakukan, Anda lanjutkan saja." Dia melepas headphone-nya, menutup laptop, dan menunjuk ke arah kursi, menyuruhnya masuk. Kemudian dia membuka kulkas mobil, mengeluarkan kantong es yang dibungkus handuk, dan menyerahkannya padanya. "Oleskan ini dulu." Keira menatapnya dengan tatapan kosong. "Mengapa kamu menaruhnya di mobilmu?" Tatapan Louis acuh tak acuh, dan dia berkata dengan santai, "Tom sering terluka, jadi kami menyimpan barang-barang seperti ini di dekat kami." Tom, yang sedang mengemudi, tercengang. Sebagai asisten pribadi Louis, mengapa dia tidak menyadari bahwa dia sering terluka? Sebenarnya, setelah Keira datang ke sini, Louis merasa tidak nyaman dan mengikutinya. Saat sedang mengadakan rapat dan melihat keluar, dia bertemu Frankie dan mendengar bahwa Keira telah dipukul. Dia langsung meminta Frankie untuk mencari supermarket terdekat dan membeli barang-barang ini. Tetapi Tom tidak berani mengungkapkan kebenaran. Sebaliknya, Keira berkata, "Aku mengerti." Ia masuk ke dalam mobil, mengambil kompres es, dan menempelkannya ke wajahnya. Rasa perih itu sedikit berkurang, dan pikirannya pun sedikit jernih. Namun, pandangannya tertuju pada struk belanja di supermarket. Meski hanya sekilas, ia menyadari bahwa barang-barang itu baru saja dibeli. Entah mengapa, rasa sedih yang baru saja ia pendam tiba-tiba membuncah lagi, membuatnya ingin menangis. Keira teringat saat masih kecil ketika teman sebangkunya terluka di sekolah. Ia tampak kuat saat ditanyai oleh guru dan teman sekelasnya, tetapi begitu sekolah usai dan ia melihat ibunya di gerbang sekolah, ia akan menangis sejadi-jadinya meskipun lukanya ringan. Dia selalu menganggapnya membingungkan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti perasaan itu. Betapa menyedihkannya dia, semakin lemah seiring bertambahnya usia. Keira menoleh dan menempelkan handuk ke pipinya yang bengkak. Matanya perih. Dia berusaha keras untuk mengendalikan diri, tetapi keluhan-keluhan yang telah terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun bergejolak, dan dalam sekejap, emosi yang kuat membuncah, dan dia tidak dapat menahannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, "Tuan Horton, bolehkah aku meminjam bahumu sebentar?" Louis menegang, wajahnya memucat. Baru saat itulah Keira tiba-tiba menyadari kesalahannya. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk meredakan amarahnya, tetapi melihat pria itu terbatuk sedikit. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke arahnya, menepuk bahunya, dan berkata, "Kau bisa melakukannya selama 5 menit. Oke." Keira membenamkan kepalanya di bahunya, dan air matanya akhirnya mengalir. Dia tidak pernah tahu bahwa seseorang bisa meneteskan begitu banyak air mata. Lagi pula, sejak ia bisa mengingatnya, ia tidak pernah menangis dengan keras. Dia tahu bahwa jika orang lain menangis, pasti ada yang merasa kasihan padanya, tetapi dia tidak punya siapa-siapa. 5 menit kemudian, melihat noda besar di pakaian Louis, Keira merasa sedikit malu. Tepat saat dia hendak meminta maaf,
Louis memberinya salep anti bengkak dan kapsul Eronase yang bisa diminum. Keira tercengang. Dia tidak membutuhkannya untuk cedera ringan seperti itu. Namun dia tidak ingin merusak suasana, jadi dia menanggapinya dengan ucapan sederhana, "Terima kasih." "Terima kasih kembali." Mobil menjadi sunyi lagi. Keira menegakkan tubuhnya. Setelah meneteskan air matanya, dia merasa jauh lebih baik. Baru kemudian dia menyadari bahwa mobil itu sedang menuju rumah sakit. Keira teringat masalah yang sedang dihadapi dan segera mengeluarkan ponselnya. "Bisakah kita ke sini terlebih dahulu?" "Oke." Mobil itu berubah arah dengan cepat, dan mereka segera tiba di pinggiran kota. Itu adalah rumah sakit yang terbengkalai. Di malam yang gelap, cahaya redup dari lampu jalan membuat bangunan-bangunan yang bobrok itu tampak agak sunyi. Keira mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Finlay. "Aku di sini. Kamu di mana?" Finlay menjawab dengan cepat. "Kamar 303, cepat ke sini." Keira langsung menuju lantai 3. Louis memperhatikannya dengan alis berkerut, dan dia mengikutinya dari dekat karena khawatir. Mereka segera tiba di 303. Keira mengetuk pintu. "Paman, ini aku." Suara Finlay terdengar. "Masuklah." Louis melangkah maju, berniat untuk masuk lebih dulu. Namun Keira tidak menunggunya bicara. Dia diam-diam mendorong pintu hingga terbuka. Dia tidak begitu percaya pada pamannya, takut kalau pamannya akan mengancam atau memaksanya masuk ke dalam perangkap, jadi dia sangat waspada. Ruangannya gelap, dan lampu tidak dinyalakan. Keira perlahan masuk, dan begitu dia masuk, dia melihat sosok gelap berlari ke arahnya. "Keponakanku, jika kamu tidak memberiku uang hari ini, kamu tidak akan bisa pergi." Nada mengancam itu. Keira menyipitkan mata, mencibir, lalu cepat mengangkat kakinya untuk memberikan tendangan keras pada sosok itu. Gedebuk. Sosok itu jatuh ke tanah. Mendengar suara itu, Louis buru-buru mendorong pintu dan masuk. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dan bertanya dengan cemas, apakah semuanya baik-baik saja. "Tidak apa-apa." Saat kata-kata itu diucapkan, Tom, yang mengikuti di belakang, mengeluarkan senter kuat dan mengarahkannya ke arah Keira, menerangi separuh ruangan. Saat Keira waspada terhadap setiap gerakan Finlay, dia melirik Louis dan menyadari bahwa dia tengah menatap tajam ke arah sesuatu di belakangnya, pupil matanya sedikit melebar, dagunya menegang. Keira mengerutkan kening dan menoleh tanpa sadar. Louis secara naluriah mengambil langkah maju, mencoba menghalangi pandangannya. Namun Keira menggelengkan kepalanya sedikit, menghindari perlindungannya, dan melihat. Saat berikutnya, dia berdiri terpaku di tempatnya karena terkejut. Finlay berbaring telentang, matanya terbuka lebar, tubuhnya sedikit berkedut. Dadanya tertusuk batang baja tua. Pakaiannya berlumuran darah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Bersambung ke bab selanjutnya.